Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, di hari yang ketujuh di bulan Ramadan ini, kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa kuat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, ibadah puasa yang kita jalankan berdasarkan perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering kali kita dengarkan, bahkan sebagian dari kita sudah sangat hafal dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada bulan Ramadan ini kita berpuasa dari fajar sampai datangnya maghrib. Sehingga kita bisa merasakan rasa lapar, rasa dahaga, rasa sakit, dan rasa lelah tanpa makan dan minum. Sejatinya puasa itu melatih rasa empati kita kepada kaum miskin, terutama dengan cara menerapkan kesederhanaan dalam makan dan minum serta membelanjakan harta. Namun seringkali kita lupa akan nilai-nilai kesederhanaan yang mestinya kita miliki, terutama pada saat bulan Ramadan seperti ini. Kita bisa melihat pada perilaku kita, perilaku berbelanja kita. Pada bulan Ramadan ini, justru pengeluaran biaya untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan dan minum itu lebih tinggi atau justru melonjak dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Perilaku berbelanja kita yang tinggi, perilaku konsumtif kita menjadi salah satu tanda bahwa kita belum berhasil dalam menahan hawa nafsu kita. Salah satu kebiasaan buruk yang sering kita lakukan pada saat puasa adalah balas dendam ketika berbuka. Makan yang terlalu banyak, tidak bisa mengontrol diri, karena tubuh mungkin terlalu lemas dan lapar pada saat siang hari. Sehingga pada saat berbuka, kita ingin meluapkan keinginan kita yang sudah kita tahan seharian dari subuh sampai maghrib. Makan yang berlebihan, yang tidak terkontrol, boleh jadi itu akan memberikan kepuasan tersendiri. Namun sayangnya tubuh kita tidak demikian. Makan yang terlalu banyak justru memberikan banyak sekali masalah. Biasanya kita mempersiapkan hidangan untuk berbuka puasa dengan segala macam menu makanan di meja makan, layaknya di rumah makan dengan promo all you can eat. Kita bisa makan sepuasnya. Meskipun nanti pada akhirnya ketika kita berbuka, kita tidak bisa makan sepuasnya, kita tidak bisa makan semuanya itu. Saudara-saudara sekalian, Ramadan yang seharusnya mendidik, melatih kesederhanaan, dan mampu untuk menghemat biaya karena berpuasa, malah membuat kita menjadi boros dan berlebih-lebihan.
perlu ditekankan di sini bahwa Ramadan merupakan media pembelajaran bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan prinsip kesederhanaan. Islam mengajarkan bahwa hidup sederhana adalah pola hidup yang cerdas, di mana kita mampu untuk memilih dan memilah mana keinginan dan mana kebutuhan. Tidak semua yang kita inginkan itu adalah yang kita butuhkan. Dan tidak semua yang kita inginkan itu membawa manfaat pada diri kita. Oleh karena itu, kesederhanaan atau hidup sederhana adalah hidup dengan mengikuti pola yang jelas dan seimbang. Orang yang hidup sederhana adalah orang yang hidup dengan bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Ketika kekurangan, orang yang sederhana tidak akan menghalalkan segala cara, termasuk menyusahkan diri sendiri untuk memperoleh harta demi mendapatkan penghormatan dari orang lain. Begitu juga ketika mempunyai harta yang lebih. Orang sederhana tidak akan tergoda untuk bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, dan menumpuk-numpuk harta. Islam mengajarkan kita agar membelanjakan harta tidak secara berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dalam surat Al-An'am ayat 141 Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tasrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nabi Muhammad sendiri juga bersabda, "Mala ama wi'aan adami syarram min batni bihasbi ibni adama laki mata yukimna sulbahu fa inna kana la mahalla wa thuluthu li ta'ami wa thuluthu li syarabi wa thuluthu li nafsi." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tidak ada tempat yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah anak Adam itu mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalaupun tidak ada jalan lain untuk makan yang lebih banyak, maka berikan sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk tempat minuman, dan sepertiga untuk tempat nafasnya. Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saudara-saudara sekalian, berlebih-lebihan dalam makan dan minum ternyata mengandung banyak keburukan. Di antaranya yang pertama, setiap kali manusia menikmati kebaikan-kebaikan di dunia, maka bagian di akhirat akan berkurang. Diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsarun nasi shiba'an fid dunya, inna aktsarahum ju'an yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, mereka adalah orang yang paling lapar di akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Saudara-saudara sekalian, keburukan berikutnya dari kita berlebih-lebihan dalam makan dan minum adalah akan menyibukkan kita dari melakukan ketaatan kepada Allah, seperti membaca Al-Quranul Karim. Padahal membaca Al-Quran yang selayaknya menjadi kesibukan seorang muslim di bulan yang mulia, sebagaimana menjadi kebiasaan orang-orang soleh pada zaman dahulu. Keburukan yang ketiga, jika seseorang itu kebanyakan makan, maka dia akan malas dan banyak tidur sehingga banyak kehilangan waktunya. Kalau kita banyak makan dan minum, maka kita akan menjadi malas untuk melakukan ibadah. Kita menjadi kaum rebahan yang hanya duduk, hanya bermalas-malasan. Dan kemudian kita akan lebih banyak meluangkan waktu untuk tidur karena kita terlalu kenyang.
Janganlah kita menjadikan malam-malam pada bulan Ramadan ini menjadi malam yang pendek, tapi jadikanlah menjadi malam yang panjang. Artinya malam-malam yang kita penuhi dengan ibadah kepada Allah. Malam yang pendek itu biasanya dilalui bagi orang-orang yang terlalu banyak makan, karena dia akan merasa kenyang, kemudian dia akan malas, dan dia akan tidur pada malam atau semalam pada bulan Ramadan, dan bangun-bangun sudah makan sahur. Keburukan berikutnya adalah orang yang banyak makan dan minum itu akan mewariskan hati yang lalai. Dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahumullah, apakah seseorang akan memiliki hati yang lembut atau mudah tersentuh sementara dia dalam kondisi kenyang? Beliau menjawab, saya tidak melihat itu. Menurut beliau, kondisi seperti itu tidak akan terjadi. Artinya orang yang dalam keadaan kenyang itu tidak memiliki hati yang lembut, yang mudah tersentuh oleh nasihat-nasihat yang baik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita jadikan puasa di bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk melatih sikap kesederhanaan kita. Puasa Ramadan merupakan sarana menyadarkan bagi kita bahwa harta, benda, dan kedudukan, serta memperoleh kesempatan untuk memperoleh kenikmatan dunia, semuanya adalah amanah Allah. Kita jangan sampai lalai akan kelezatan dan kemewahan dunia. Meskipun di antara manusia ada yang mampu bahkan berkelebihan dalam mendapatkan harta. Ramadan memang diakui mampu merubah perilaku dan kebiasaan manusia. Setiap umat muslim tentunya ingin agar Ramadan tidak hanya menjadi sekedar ritual tahunan tanpa adanya makna dan perubahan. Bulan Ramadan, bulan yang mendidik kita untuk berlatih membiasakan hidup sederhana. Ramadan juga mendidik pikiran, hati, dan perilaku kita. Melalui Ramadan ini, mudah-mudahan sikap dan perilaku positif kita bisa kita biasakan, bisa kita terapkan, bisa secara konsisten terus kita lakukan secara istiqomah pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.